Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Satelit TV? Kembali lagi bersama Pojok Kampus bersama saya Norika yang akan menemani Anda semuanya sampai nanti 40 menit ke depan. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya kaget banget nih, ternyata Kaprodinya masih muda ya. Apa kabar Pak Dodi? Selamat pagi Mbak Norika. Apa kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Kita pakai bahasa Inggris apa pakai bahasa Indonesia nih? Ya, supaya bisa menjangkau semuanya bahasa Indonesia dulu Pakai aja. bahasa Indonesia dulu aja ya. Oke, nanti kita bakalan banyak sekali membahas tentang program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Purwokerto ya Pak ya. Nah, saya mau tanya nih Pak, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ini di Universitas Muhammadiyah Purwokerto ini dinaungi fakultas apa Pak? Itu di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, FKIP, FKIP ya Pak ya. Ya, betul. Berarti ini prodi ini akan melahirkan calon-calon guru yang luar biasa ya Pak ya. Utamanya demikian, tapi pastinya ada profesi-profesi lain yang jadi tujuan kami. Nah tuh, berarti bisa kita tahu gambarannya sedikit ya bahwa nanti lulusannya tuh nggak cuma bisa jadi guru ya Pak ya. Nggak cuma jadi guru. Oke, nanti kita bakalan banyak sekali membahas ya pemirsa semuanya. Nah, Norika mau tanya nih Pak, soalnya temennya Norika nih ada yang di UMP juga, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris juga ya, yang dia ini saya kasihan sih Pak, karena setiap dia memperkenalkan diri, saya dari PBIng, Pendidikan Bahasa Inggris, tapi orang-orang mengingatnya dia dari sastra Inggris. Nah, dari segi gelar kan memang berbeda ya Pak? Beda. Kalau sastra Inggris SS atau SHUM biasanya, kalau pendidikan bahasa Inggris SPD. Nah, di luar dari gelar nih Pak, apa sih perbedaannya sastra Inggris dan juga pendidikan bahasa Inggris? Silakan Pak. Oke Mbak Norika, jadi kalau dilihat perbedaannya yang pertama itu dari yang menaungi dulu. Kalau di UMP ini yang menaungi sastra Inggris itu Fakultas Budaya dan Ilmu Komunikasi. Nah, sedangkan untuk pendidikan bahasa Inggris itu ada di bawah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, terus kalau melihat dari nama prodinya sendiri nih, otomatis kan berbeda karena memang pada dasarnya fokus utamanya di pendidikan. Walaupun kalau bisa dibilang tujuan dari lulusannya nanti tidak hanya menjadi guru. Nanti untuk materi pembelajarannya akan banyak menerima materi terkait dengan keguruan. Jadi kalau di sastra itu kan kebanyakan murni literatur, terus kesusastraan. Kalau di pendidikan nanti ada materi gimana caranya mengajar bahasa Inggris yang efektif. Jadi kalau di pendidikan bahasa Inggris itu selain kesusastraan, terus linguistik, itu juga ada pedagogiknya, betul? Ada, dan utamanya memang pedagogik. Jadi pedagogik, linguistik, serta kesusastraan. Oke, berarti cakupannya lebih luas daripada sastra Inggris, betul? Cakupannya luas, tapi kalau bisa dibilang lebih aplikatif ke pendidikan sebenarnya. Jadi kalau misalnya katakanlah drama, kita tidak akan bahas mengenai teori drama itu bagaimana, tapi lebih kepada bagaimana mempraktikkan drama dan bagaimana caranya nanti mengajarkan drama di sekolah. Oke, jadi lebih aplikatif ya ditimbang kalau sastra Inggris lebih ke teoritisnya. Gitu. Jadi pemirsa jangan salah lagi bedain pendidikan bahasa Inggris dan sastra Inggris ya. Tadi juga sudah sempat dibahas nih mengenai drama itu, apakah itu sebuah yang diajarkan juga kah atau jadi proyek kah? Coba bisa diceritain mungkin proyek-proyek apa yang mahasiswa PBIng UMP ini lakukan? Oh iya. Jadi salah satu yang biasa kami jadikan agenda rutin setiap tahun, khususnya untuk mata kuliah drama adalah pertunjukan drama itu sendiri, Mbak. Jadi setiap tahun mahasiswa yang mengambil mata kuliah drama, yang kurang lebih ada 2 SKS, itu nantinya akan mendemonstrasikan pelatihan drama yang mereka lakukan selama 1 semester. Jadi di semester 3 ini kebetulan kami juga ada mata kuliah drama, dan nanti di akhir semester
mahasiswa diberikan proyek untuk melakukan pergelaran seni. Seru banget ya Pak ya. Ternyata nggak cuma belajar grammar tok ya Pak ya, terus pronunciation apa dan lain sebagainya yang teknis banget, ternyata juga praktek dramanya ya Pak. Dan berarti itu drama pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia? Bahasa Inggris, Mbak. Oh wow. Itu dramanya apakah drama Inggris diadaptasi dari novel-novel bahasa Inggris atau boleh nih pakai cerita rakyat Indonesia tapi pakai bahasanya pakai bahasa Inggris gitu? Kalau dari pengalaman kami, kebetulan kami tidak hanya menggunakan dosen dari dalam prodi, Mbak. Jadi kami juga meminta bantuan dari ahli drama itu sendiri sebagai instruktur untuk mengajari mahasiswa, baik itu dari pengembangan teksnya ataupun ketika mereka praktik drama itu sendiri, sehingga diharapkan ketika nanti mereka praktik akan lebih ekspresif gitu. Dan untuk kontennya sendiri atau tema dramanya itu biasanya diberikan kebebasan dalam hal ini. Jadi ada drama yang dari pengalaman sebelumnya itu ada drama berdasarkan legenda atau cerita rakyat. Ada juga drama yang sifatnya lebih kontemporer temanya, jadi yang sifatnya kekinian. Gitu. Nah itu seru banget gak sih pemirsa, ternyata di PBI itu juga ada pertunjukan dramanya ya. Ada. Di situ berarti sekelas itu satu pertunjukan drama kah? Atau jadi satu angkatan itu semuanya pentas drama Pak? Ya kadang tergantung dari jumlah atau komposisi kelasnya sendiri. Kalau dari sebelumnya satu kelas kita buat 3 kelompok Mbak. Satu kelas 3 kelompok dengan catatan satu kelompok itu isinya sekitar 15 timnya biasanya rata-rata. Tapi balik lagi kalau yang terakhir kemarin kebetulan pada praktiknya kami merasa ini kok waktunya cukup ini mepet gitu. Nah, terus kebetulan juga ada prodi lain yang juga melakukan pertunjukan yang serupa. Dalam hal ini ada PPSI. Jadi akhirnya untuk mengefisiensi waktu kami putuskan udah satu kelas buat satu pertunjukan aja gitu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi kami menyesuaikan dengan kondisi dan situasi untuk pertunjukannya. Oke. Selain drama tadi yang menurut Norika ini unik sekali ya, ada keunikan lain nggak dari PBI UMP ini dibanding dengan prodi-prodi PBI yang ada di luar UMP? Oke, jadi kalau kita bicara mengenai keunikan ini saya refer langsung aja ke keunggulan ya Mbak. Jadi dari status akreditasi sendiri kami sudah unggul. Terus juga pada tahun 2024 kemarin kami mendapatkan akreditasi dari FIBA. Jadi lembaga akreditasi internasional. Jadi selain unggul kami juga terakreditasi secara internasional. Wow, keren. Oke, terus untuk selanjutnya di prodi kami kebetulan juga sering menerima mahasiswa asing. Dan kami memiliki kelas khusus untuk menampung mahasiswa asing tersebut. Jadi untuk mengakomodasi kebutuhan mahasiswa asing di mana mereka harus berkomunikasi secara intens dalam bahasa Inggris, kami menyiapkan kelas khusus yakni kelas internasional. Dan di dalamnya tidak hanya mahasiswa asing tapi juga mahasiswa yang ingin mendapatkan exposure paparan lebih terkait pembelajaran yang sifatnya lebih intens dalam bahasa Inggris. Berarti bahasa sehari-hari yang dipakai mereka mahasiswa ini juga pakai bahasa Inggris juga? Iya, termasuk untuk mata kuliah yang biasanya diberikan dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh ada PKN, itu kan pendidikan Pancasila kan rata-rata penyampaiannya kita menggunakan bahasa Indonesia, walaupun karena kontennya memang sifatnya lebih ke nasionalis. Di sini di kelas internasional kami mencoba untuk mengakomodasi hal tersebut dan menyiapkan instruktur yang mampu menyampaikan materi dengan menggunakan bahasa Inggris. Oke, nah berarti mereka-mereka yang dari luar itu tetap dapat? Tetap dapat, jadi tetap dapat bahasa Inggris. Mengingat kami juga prodinya bahasa Inggris, akan tetapi untuk beberapa mata kuliah tertentu, sebagai contoh tadi pendidikan agama ataupun PKN, umumnya instruktur yang diberikan masih instruktur yang menggunakan bahasa Indonesia. Oke, ternyata banyak sekali yang perlu kita bahas nih, makin lama makin menarik aja. Nah makanya itu para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Pojok Kampus. Kembali lagi di Pojok Kampus bersama saya Norika dan masih bersama Pak Dodi, Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris
Universitas Muhammadiyah Purwokerto ya Pak. Tadi kita membahas sedikit nih perkenalan tentang prodi pendidikan bahasa Inggris, terus perbedaannya dengan prodi sastra Inggris. Bahkan tadi sempat juga disinggung mengenai project-project dan juga keunggulannya nih daripada prodi-prodi bahasa Inggris yang lainnya ya Pak ya. Nah, saya mau tanya nih Pak, berarti kan ini tadi juga disinggung juga kualitasnya tuh unggul ya Pak ya. Sudah dapat sertifikasi unggul. Dari FIBA pun juga sudah dapat sertifikasi gitu kan. Berarti dari tenaga pengajar yang ada di prodi pendidikan bahasa Inggris UMP ini sudah luar biasa dong Pak. Oh ya, jadi untuk tenaga pengajar yang pasti kami semua yang ada di prodi itu sudah tersertifikasi. Jadi semua sudah dosen tersertifikasi. Selanjutnya sebagian besar dosen sudah selesai atau menyelesaikan program doktoral. Jadi mayoritas bisa kita bilang sekitar 70% itu sudah bergelar doktor. Kalau Bapak sendiri saya lihat gelarnya tuh PhD, berarti Bapak dari lulusan luar negeri ya Pak ya? Iya betul. Dari universitas mana tuh Pak? University of Arkansas, United States. Dari Arkansas pemirsa, berarti sudah tidak diragukan lagi dari segi tenaga pendidik. Nah, kalau setahu Norika nih, kalau untuk mendapatkan predikat unggul atau tadi sertifikasi dari FIBA itu kan nggak cuma dari pengajar doang ya Pak. Betul. Ya? Dari fasilitas juga. Betul. Nah, UMP ini menyediakan fasilitas apa untuk prodi pendidikan bahasa Inggris Pak? Jadi untuk fasilitas sebagai bagian dari standar akreditasi yang pasti kami menyediakan ruang kelas yang akomodatif beserta dengan kelengkapan pengajaran baik itu dari LCD maupun TV layar sentuh itu sudah kami sediakan. Terus ada juga lab bahasa yang memang sudah mencukupi dari kebutuhan mahasiswa itu sendiri. Terus selain itu juga untuk fasilitas lain seperti fasilitas pendukung ya, seperti misalnya katakanlah gedung ataupun toilet pun sudah kami perhatikan Mbak. Jadi diharapkan mahasiswa bisa nyaman belajar tanpa memikirkan fasilitas-fasilitas selama proses pembelajaran itu sendiri. Oke, ini sebelumnya Norika juga searching juga nih Pak, ternyata ada praktek mengajar ya Pak. Tapi sebelum praktek mengajar ke sekolah tuh ada nggak Pak praktek mengajar di lingkup kelas dulu? Ya jelas Mbak. Jadi sebelum melakukan praktek pembelajaran di sekolah atau terjun ke sekolah dalam hal ini melakukan PLP Mbak. Kalau dulu dikenal sebagai PPL, itu mahasiswa ada yang namanya micro teaching dulu. Jadi penyiapan. Jadi di kelas mahasiswa mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan pembelajaran, proses pembelajaran sebagai guru dan juga melakukan proses assessment secara utuh sebagai guru. Jadi untuk dokumen juga sudah disiapkan sedemikian rupa. Sehingga nanti dari kelas tersebut akan diseleksi mahasiswa ini sudah layak belum untuk masuk ke tahap PLP itu sendiri. Nah, begitu. Jadi memang pada dasarnya kita memastikan bahwa ketika mahasiswa itu mengajar di sekolah, mahasiswa tersebut memang sudah siap. Oke, berarti dari tenaga pendidiknya sudah oke, dari fasilitasnya sudah oke juga ya Pak. Terus juga ternyata mahasiswanya juga sudah dipersiapkan untuk terjun langsung ke sekolah, ke kelas yang real ya Pak, dari mata kuliah micro teaching gitu ya Pak ya. Dan juga mata kuliah lain Mbak. Jadi seperti gitu, tadi misalnya katakanlah, ini kan prodinya pendidikan Mbak, secara otomatis kan mata kuliah yang diberikan atau dibekalkan kepada mahasiswa itu mata kuliah yang memang menunjang kemampuan pedagogis mereka. Jadi ada TEFL, Teaching English as a Foreign Language, terus ada juga CMD, ada juga Instructional Planning and Media. Jadi semua mata kuliah yang memang ditujukan untuk membekali mahasiswa sebagai guru profesional akan diberikan selama proses pembelajaran. Jadi nggak cuma dapat exposure dari bahasa Inggrisnya yang sangat kental ya, karena tadi juga dimention kelasnya, apalagi kelas internasional itu ada mahasiswa dari luar negeri juga, ternyata juga dari segi pedagogiknya juga diperkuat. Tadi ada tentang teknologi juga ya Pak. Betul. Ya, jadi mereka mengajarnya tuh harus pakai teknologi, integrasi teknologi. Gitu. Ya, jadi kami dalam melaksanakan proses pembelajaran para dosen senantiasa mengupdate dan juga mengupgrade otomatis ilmu-ilmu kami sehingga relevan dengan apa yang diharapkan di dunia pekerjaan di lapangan. Jadi kalau dilihat kan sekarang banyak sekolah itu yang menggunakan TV yang buat menulis itu Mbak. Jadi interaktif board gitu ya Pak. Smart board. Jadi kami juga mengakomodasi hal tersebut dan mengharapkan bahwa dan mengarahkan mahasiswa supaya bisa
menggunakan smart board ataupun teknologi yang mungkin nanti diterapkan di sekolah secara efektif. Oke, berarti di UMP menyediakan smartboard untuk Ada Mbak. Jadi Oh gitu. Itu berarti dipraktekkan pas lagi micro teaching-nya kah Pak atau gimana? di harian kami biasa dosen menggunakan. Oh, jadi nggak cuma pas lagi prakteknya doang nih pemirsa. Sehari-hari mereka mahasiswanya juga pakainya smartboard, yang mana smartboard itu interaktif sekali ya Pak ya. Jadi nggak cuma monoton nulis-nulis doang, tapi juga bisa diintegrasi sama games-games juga ya Pak ya. Ah itu, jadi luar biasa banget di UMP ternyata sangat menyediakan fasilitas yang lengkap untuk para mahasiswanya, apalagi terutama ini mahasiswa pendidikan bahasa Inggris gitu. Nah Pak, kalau Norika boleh tanya lagi nih Pak, kan sebelum mereka mengajar ya Pak, PPL, PKL gitu kan, mereka kan juga butuh bikin lesson plan, apa bahasa Indonesianya, plan pembelajaran, RPP, rencana pembelajaran. Kalau sekarang istilahnya modul ajar. Nah, modul ajar. Nah, mereka juga berarti ada matkulnya apa Pak? Ada. Jadi untuk modul ajar sendiri biasanya kami fokuskan di instructional planning. Jadi di kelas instructional planning atau rencana pembelajaran kami mengarahkan mahasiswa untuk bisa membuat rencana pembelajaran sesuai dengan apa yang ada di lapangan dan juga dengan menerapkan teknik-teknik pembelajaran yang efektif. Oke, ternyata banyak ya, nggak cuma dari segi bahasa Inggrisnya, tapi juga dari perencanaan pengajarannya juga ikutan dipelajari di sini nih. Pemirsa, nanti kita bakalan balik lagi dengan bahasan-bahasan yang lebih menarik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pojok Kampus. Kembali lagi bersama Pojok Kampus, bersama program studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pak Dodi, tadi kita sudah banyak membahas tentang mata kuliah yang ada di sana ya Pak. Selain mata kuliah pedagogik atau kependidikan yang tadi dibahas, ada nggak Pak mata kuliah lain yang ditawarkan? Ada Mbak, jadi sesuai dengan profil lulusan kami, di mana yang pertama jelas sebagai pendidik, kami juga mengarahkan mahasiswa untuk bisa menjadi wirausaha Mbak. Jadi ada mata kuliah fokus yang khusus ke kewirausahaan, di mana nanti mahasiswa melakukan proyek kewirausahaan dan itu biasanya nanti formatnya ditetapkan oleh dosen juga dengan persetujuan mahasiswa dan nanti di akhir biasanya mereka akan ada gelar karya juga Mbak. Di situ berarti mereka beli sendiri, ngejual sendiri, yang beli mahasiswa dan dosen atau masyarakat umum juga? Bisa mereka membuat produknya sendiri, terus memasarkan. Bisa juga mereka menawarkan produk yang sudah ada, terus melakukan repackaging dan sebagainya, dan melakukan bisnis bagaimana yang dilakukan di luar. Oke, nah itu kan kalau itu kan skupnya universitas ya Pak. Mereka ini bisa nggak sih Pak magang di luar universitas itu atau kegiatan-kegiatan lain di luar universitas gitu Pak? Bisa, sangat bisa. Yang pertama jelas kalau di pendidikan bahasa Inggris itu magangnya dalam bentuk PLP. Jadi mengajar di sekolah. Tapi di luar itu kami ada program di mana mahasiswa dipersilahkan untuk mengikuti magang yang biasanya diadakan secara nasional seleksi itu dengan nanti sistem konversi mata kuliah. Jadi beberapa dari yang lalu-lalu itu kebetulan juga ada magang ke Malaysia yang ditawarkan ke mahasiswa kami Mbak, dan itu tidak terkait langsung dengan pengajaran. Oh gitu, berarti mereka tuh ngapain Pak di Malaysia Pak? Ada perusahaan, kalau tidak salah itu perusahaan web, dan mereka membuat konten nanti Mbak di sana. Oh gitu, jadi mereka lebih ke content making-nya? Ya, konten kreator di sana. Konten kreatornya, oke. Nah, berarti itu kan banyak sekali kerjasama dengan instansi, lembaga gitu kan Pak. Nah, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UMP ini bekerja sama dengan instansi yang mana aja Pak? Oke Mbak, jadi terkait dengan, kembali lagi dengan magang tadi ya Mbak ya. Jadi untuk utama kami kan jelas sebagai pendidik. Nah, kami memiliki satu program yang biasanya rutin kami lakukan setiap tahun, yakni Sea Teacher Mbak. Jadi Sea Teacher itu hampir seperti PLP, tapi pelaksanaannya di luar negeri. Oh, di luar negeri. Negara mana tuh Pak biasanya? Biasanya selama ini kami mengadakan ke Filipina dan juga Thailand. Lebih seringnya ke Thailand untuk waktu-waktu ini. Jadi kami bekerja sama dengan sekolah di Thailand, ada Yala dan ada juga yang lain, dan kami mengirimkan mahasiswa untuk mengajar di sana.
dengan durasi yang variatif. Jadi ada yang 1 bulan, ada yang 1 minggu, bukan 1 minggu, ada yang 2 bulan. Jadi dan kami saat ini sedang mengusahakan untuk bisa melakukan program Sea Teacher full 1 semester dalam hal ini. Jadi program yang kami tawarkan PLP-nya itu tidak yang serta-merta hanya di lokal, tapi juga di luar negeri juga. Iya loh, ini bagus loh ya. Jadi pengaplikasiannya langsung ke luar negerinya sekalian ya Pak ya. Nah, terus Pak, mahasiswa-mahasiswa pendidikan bahasa Inggris UMP ini tuh pernah melakukan apa ya Pak ya kalau tadi? KKN. Ya kayak gitu pernah nggak Pak? Oh, kalau KKN memang itu jadi agenda wajib bagi ya? mahasiswa. Jadi KKN nasional di mana mahasiswa terjun ke lapangan di daerah sekitar untuk pengembangan daerah-daerah. Ada juga KKN internasional, Mbak. KKN internasional? Itu gimana Pak konsepnya Pak? Kok kayaknya hampir sama seperti KKN reguler, tapi pelaksanaannya itu ada di luar negeri. Jadi baik itu ke Malaysia, terus ke Hong Kong pun ada, Mbak. Jadi mahasiswa boleh mengambil KKN nasional, boleh juga mengambil KKN internasional. Oke. Nah, selain tadi KKN, mungkin ada pengabdian masyarakat yang pernah dilakukan mahasiswa? Jadi untuk selama ini kami dosen mengadakan pengabdian dengan melibatkan mahasiswa. Jadi umumnya kami ke sekolah gitu terus membantu guru-guru dengan melaksanakan pelatihan. Mengingatkan tren pendidikan itu kan selalu berkembang. Jadi kami memberikan pelatihan baik itu dalam bentuk pelatihan pengajaran ataupun pelatihan kemarin ada kurikulum merdeka dan kami melibatkan aktif mahasiswa sebagai pelaksana teknis gitu. Iya, pelaksana teknis di lapangan sekaligus nanti juga memberdayakan mahasiswa untuk melakukan pelatihan itu sendiri. Jadi mereka ini juga langsung dipraktekin ke masyarakat ya Pak ya. Karena pemirsa pasti pernah dengar sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat untuk sekitarnya ya Pak. Langsung diaplikasikan langsung ke masyarakat nih. Nah selain itu nih Pak, ada program unggulan lainnya nggak Pak di Universitas Muhammadiyah Purwokerto di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris? Oh ya Mbak, jadi Prodi kami itu sering mengirimkan mahasiswa dalam kegiatan exchange student. Exchange student, pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar. Jadi ada satu kegiatan atau program rutin itu yang dimana kami bekerja sama dengan organisasi Erasmus Plus. Erasmus Plus ya. Ya betul. Kami mengirimkan mahasiswa ke Eropa Mbak. Salah satunya ke Bulgaria. Jadi untuk pendidikan bahasa Inggris sendiri kami mengirimkan ke Universitas Sofia untuk belajar di sana selama 1 semester. Betul. Terus balik lagi mereka dalam bentuk laporan kah atau gimana Pak? Kan biasanya kan ada laporannya tuh. Ya. Itu gimana tuh Pak? Jelas ada pelaporannya, tapi pelaporannya sih simpel aja sih Mbak. Jadi intinya kami memberikan kesempatan mereka untuk mendapat exposure internasional yang lebih di luar sana dan juga nantinya diharapkan mereka bisa berbagi pengalaman selama belajar di luar negeri. Oke, pemirsa ternyata di Universitas Muhammadiyah Purwokerto program studi pendidikan bahasa Inggris ini juga mengusahakan biar mahasiswanya itu kena exposure internasional. Betul. Ya Pak ya. Nah pastinya pemirsa bakalan penasaran banget nih gimana caranya buat ikutan program-program yang ke luar negeri ini lewat program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah makanya itu simak terus sampai akhir pojok kampus. Masih bersama Norika di pojok kampus bersama Universitas Muhammadiyah Purwokerto program studi pendidikan bahasa Inggris. Pak Dodi, prospek kerja nih Pak Dodi. Kita bakalan ngobrolin tentang prospek kerja lulusan mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Prospek kerja lainnya selain jadi guru apa nih Pak? Prospek lain selain jadi guru. Ya. Kalau dalam bidang pendidikan kan sebenarnya kami mengarahkan mahasiswa untuk menjadi tenaga pendidik. Iya betul. Nah, otomatis kan guru itu masuk sebagai di radar kami yang utama. Tapi selain itu juga ada dosen. Jadi guru dan juga dosen. Kebetulan kami juga punya program S2 dan S3 terkait dengan pendidikan di sini. Jadi nggak cuma S1 doang Pak? Nggak cuma S1. Nah, jadi kalau misalkan ada yang mahasiswa nih dari S1 langsung ke S2-nya, itu bisa langsung? Bisa langsung. Dan kebetulan kami ada program pendidikan bahasa Inggris untuk S2.
Terus untuk selanjutnya, seperti yang tadi disampaikan kan ada program kewirausahaan juga. Jadi kami harapannya ke depan mahasiswa itu bisa lebih mandiri untuk mengembangkan bisnis atau usahanya sendiri. Dan dalam hal ini, karena ini kaitannya dengan pendidikan, ada beberapa dari alumni kami, bahkan mungkin banyak ya Mbak di luar sana, itu yang mengembangkan institusi pendidikannya sendiri, atau dalam hal ini bimbel dan juga sekolah. Oh iya, mereka berarti mengaplikasikan pedagogik dan juga kewirausahaan jadi les-lesan gitu Pak? Les-lesan gitu itu ada. Banyak yang kayak gitu Pak? Banyak yang seperti itu Mbak. Wah luar biasa sekali. Terus Pak, itu kan tadi pendidikan banget nih Pak, bisa nggak sih kita tuh agak sedikit switch karir yang nggak pendidikan banget gitu, bisa nggak Pak? Ada banyak Mbak, jadi kalau melihat ini ya, kita melihat bahwa pandangan di luar sana kalau ngajar bahasa Inggris, kalaupun nggak jadi guru, paling nggak bisa bahasa Inggris gitu. Betul. Dan itu memang bisa dibilang benar adanya gitu. Dan ketika mereka masuk ke bahasa Inggris, lulus, itu ternyata banyak juga yang saya juga sebenarnya kaget, ternyata banyak profil lulusan itu yang tidak ke pendidikan. Tapi kemana Pak? Ada yang ke BUMN, misalnya kerja di bank. Terus ada juga yang ke industri kereta api, itu juga ada. Walaupun masuknya ke bidang perkantoran gitu. Dan juga bidang-bidang lain. Ada yang juga ikut ke perusahaan internasional juga ada Mbak. Karena memang pendidikan bahasa Inggris kan memang pakai bahasa internasional ya Pak ya. Jadi mereka yang buat ke perusahaan internasional gampang gitu ya Pak? Lebih mudah karena setidaknya mereka punya kemampuan interaksi bahasa Inggris yang tidak hanya pasif tapi juga aktif. Oke. Nah Pak, tadi prospek karirnya ternyata banyak ya Pak ya. Nah Noriko mau tanya nih, bisa nggak Pak mereka tuh masuk ke sebuah bidang ya, tapi lebih ke kurikulumnya gitu? Sebagai kurikulum developer, ada juga Mbak. Jadi mengingat kami juga membekali mahasiswa dengan kemampuan pedagogis, pengajaran, juga pengembangan kurikulum. Mahasiswa juga diarahkan untuk menjadi pengembang kurikulum nantinya Mbak. Jadi kerja di bidang policy kependidikan, itu juga arahan dari kami juga. Nah itu, Prodi ngasih channel-channel nggak Pak untuk mempermudah mereka biar lulus langsung dapat kerja gitu? Ya, jadi biasanya kalau dari Prodi sendiri kan ada dukungan universitas yang pasti. Biasanya akan ada bursa kerja yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Tapi selain itu, Prodi juga membuka pintu bila mana nanti akan ada request dari sekolah ataupun dari industri untuk sumber daya manusia atau dalam hal ini tenaga kerja yang dibutuhkan. Jadi biasanya ke Prodi, terus nanti Prodi akan langsung menyampaikan ke alumni-alumni. Jadi langsung keluar ada channel khusus, ada channelnya. Mempermudah sekali ya Pak ya. Oh ya, jadi ketika lulus kebetulan juga Prodi ini sedang mengembangkan kerjasama dengan sekolah di luar negeri untuk mengirimkan tenaga kerja, dalam hal ini guru, untuk mengajar di luar sana. Untuk saat ini kami secara rutin mengirimkan mahasiswa dalam program alumni mengajar ke sekolah di Thailand Mbak. Jadi terakhir kami mengirimkan 3 mahasiswa untuk mengajar dengan sistem kontrak di sekolah Thailand sana. Nah, overall mahasiswa di sana tuh pas lagi di Thailand atau pas lagi di Filipina, tadi juga Bapak mention Filipina, itu ngerasa betah nggak Pak? Sejauh ini tidak ada keluhan sih Mbak, jadi mereka senang-senang aja, malah ada beberapa yang memperpanjang kontrak untuk kerja di sana. Dari pihak sekolahnya ada feedback yang bagaimana Pak? Sejauh ini feedbacknya bagus, bahkan mereka minta kalau bisa jangan 1 tahun gitu, misalnya kontraknya kan biasa tahunan gitu. Minta yang lama ada ya, yang Pak? minta lebih lama lagi, jadi supaya, karena biasanya kan kalau sudah ngajar di luar itu kan ada ikatan gitu. Lah ikatannya ini kadang kuat banget dengan siswa di sana. Jadi kadang sekolah itu minta kalau bisa kontraknya diperpanjang gitu. Nah Pak, untuk program internasional itu, mengajar di sekolah internasional itu ada seleksinya nggak Pak? Seleksi ada Mbak. Jadi untuk seleksi biasanya kami adakan seleksi mengajar. Untuk menyesuaikan, nanti juga akan ada pelatihan atau istilahnya memberikan kesiapan mahasiswa untuk bisa mengajar dengan konteks yang berbeda gitu. Jadi Universitas Muhammadiyah Purwokerto di program studi pendidikan bahasa Inggris ini memberikan kesempatan seluas-luasnya, betul Pak? Nah, memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk semua mahasiswa ya, agar punya kesempatan yang sama ya Pak ya? Kesempatan yang sama untuk memiliki exposure ke luar negeri. Nah, pastinya pemirsa juga punya kesempatan yang sama nih untuk masuk
ke Universitas Muhammadiyah Purwokerto, terutama di program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah, untuk gimana caranya? Simak habis ini setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Pojok Kampus. Kembali lagi bersama Pojok Kampus, masih bersama Pak Dodi dan juga Norika di sini ya, bersama Universitas Muhammadiyah Purwokerto, program studi pendidikan bahasa Inggris. Oke Pak, langsung saja, gimana cara daftarnya Pak untuk masuk ke program studi pendidikan bahasa Inggris UMP? Oke, jadi untuk pendaftaran Mbak, kami menyediakan beberapa cara dan itu bisa cukup praktikal. Jadi yang pertama bisa langsung datang ke kampus dan kami menyediakan layanan one day service. One day service maksudnya gimana Pak? Bisa selesai proses pendaftaran dalam waktu 1 hari. Cuma hari itu langsung udah bisa jadi? Langsung bisa selesai beres. Gitu. Oke, terus selain itu Pak? Selain itu ada juga pendaftaran jalur online Mbak. Jadi mahasiswa bisa masuk ke website pendaftaran dan itu nanti bisa melakukan proses pendaftaran di sana. Oke, berarti selain langsung daftar ada nggak beasiswa yang bisa nih diikutin? Ada, jelas Mbak. Jadi kami menawarkan beberapa skema beasiswa, salah satunya ada KIP yang biasanya dipakai ya Mbak secara umum. Selain itu ada juga beasiswa kader Muhammadiyah. Juga kalau misalnya ada siswa ini yang kebetulan juga hafiz Quran, ini juga bisa mengajukan beasiswa hafiz. Bisa, ada Pak? Bisa. Jadi terus ada juga atlet Mbak. Atlet. Misalnya punya kemampuan atletis, punya record mengikuti pertandingan baik nasional maupun internasional, itu nanti bisa mengajukan beasiswa juga. Terus untuk tadi ada kelas internasional Pak, ada prosedur lain kah Pak? Atau gimana sih? Nah, untuk kelas internasional nanti untuk proses seleksi diadakan ketika mahasiswa sudah terlibat menjadi mahasiswa prodi. Nah, nanti penyeleksiannya secara intern, jadi nanti akan ada tes bahasa Inggris juga tes wawancara. Pakai CBT kah Pak? Atau apa tasnya? Oh, kalau kelas internasional biasanya kami pakai TOEFL, Mbak. Pakai TOEFL? Ya, tes bahasa Inggris. Oh, berarti memang bahasa Inggrisnya harus yang Ya, mumpuni banget. Kami harapkan mahasiswa yang masuk ke kelas internasional karena nanti kan exposure-nya secara otomatis full berbahasa Inggris. Terus juga, temennya juga mahasiswa internasional, Iya, jadi betul. harus bisa berbahasa Inggris gitu. Nah, tapi kalau misalkan adik saya nih kemampuan bahasa Inggrisnya masih pas-pasan, tapi mau masuk program studi pendidikan bahasa Inggris masih bisa nggak Pak? Otomatis bisa Mbak. Jadi kami dari awal menyiapkan mahasiswa untuk berbahasa Inggris. Jadi yang masuk itu bukan hanya mereka yang sudah mahir berbahasa Inggris, tapi juga mereka yang mau mencoba untuk belajar bahasa Inggris dari awal. Jadi mata kuliah yang kami tawarkan di semester awal itu mata kuliah yang diharapkan bisa membantu mahasiswa atau menyiapkan mahasiswa untuk berkomunikasi. Jadi komunikasinya dari dasar dulu Mbak. Oh, oke. Dari dasar nanti sudah semakin semesternya bertambah kan kemampuannya juga nanti semakin bertambah. Levelnya nanti kami tingkatkan gitu. Jadi aman ya Pak kalau nggak bisa bahasa Inggris banget gitu, Aman. masuk masih tetap aman. Oke Pak, apakah ini cuma terbatas untuk SMA atau terbuka untuk SMK Pak? Jadi untuk SMA dan sederajat Mbak. Jadi anak STM boleh masuk, anak SMK maksud saya, terus anak madrasah aliyah juga bisa. Jadi kami membuka kesempatan bagi siswa lulusan SMA dan sederajat untuk bergabung dengan kami di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke. Nah UMP kan punya tagline ya Pak ya, Unggul, modern, modern, Islami. Islami. Nah untuk memaaf nih, calon-calon peserta didik, calon-calon mahasiswa yang non-muslim masih boleh nggak mendaftar Pak? Oh iya, jelas tagline-nya bukan Islam Mbak, tapi Islami. Islami. Jadi secara otomatis kami memberikan nuansa Islami, bukan oke. mengarahkan mahasiswa menjadi mahasiswa Muslim. Jadi banyak mahasiswa kami yang notabene non-Muslim Mbak. Jadi mahasiswa di pendidikan bahasa Inggris pun banyak yang non-Muslim dan kami memberikan kesempatan bagi mereka untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya dan juga selama proses perkuliahan kami juga memberikan atau mengakomodasi mata kuliah non-Islam juga. Jadi kami sebisa mungkin terbuka bagi siswa dari lulusan sekolah manapun dengan latar belakang apapun. Oke, untuk terakhir Pak, ada pesan-pesan untuk para pemirsa yang ada di rumah ini? Nah, pesan-pesan mungkin khususnya untuk orang tua ataupun calon mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, jangan ragu untuk memilih Prodi Pendidikan Bahasa Inggris.
kalian yang pasti akan mendapatkan pengalaman berharga belajar bersama kami. Dan bagi yang ingin memiliki pengalaman ke luar negeri, baik itu sebagai mahasiswa ataupun sebagai calon guru, kami memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bisa merasakan pengalaman tersebut. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Dodi untuk hari ini. Nah, untuk para pemirsa yang mau mendaftar langsung saja dikepoin aja websitenya UMP dan juga Instagramnya ya Bu. Instagram, Prodi pun punya Instagram. Oke, ya. PBI UMP ACID itu websitenya, terus PBI UMP. Bisa dicek sendiri nanti kegiatan mahasiswa ataupun kegiatan dosen di sana. Oke, segitu aja pemirsa untuk sesi Pojok Kampus bersama program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah pemirsa, segitu aja sesi Pojok Kampus bersama Universitas Muhammadiyah Purwokerto program studi pendidikan bahasa Inggris. Norika dan Pak Dodi pamit. Terima kasih banyak Pak Dodi. Sama-sama. Sampai jumpa di Pojok Kampus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.